Hai guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatan guys. Jangan lupa lo minum air putih banyak-banyak, tapi jangan kebanyakan, nanti kembung bahaya. Oke, video kali ini aku mau ajak teman-teman untuk melihat satu berita ya, dimana ini ada satu kasus gitu ya, dan di sini diangkat kembali guys. Dan di sini aku mau ajak teman-teman untuk melihat reaksi netizen. Kasus Vina Cirebon dibuka lagi setelah film Vina. Oke, ini kepotong guys ya. Ya oke, kita langsung gas ke videonya. Kenapa hanya menangkap beberapa pelaku? Itu kesulitan. Hanya 3 pelaku loh nih. Polisi karena udah capek mencarinya tidak berusaha semaksimal mungkin hingga akhirnya keluar DPO. DPO itu sama kayak gini lah, kayak cuci tangan. Cuci tangan. Hola netizen yang tercinta, polisi merilis 3 pelaku Vina Cirebon yang sampai saat ini masih berstatus buronan atau DPO. Identitas para pelaku diumumkan tidak lama setelah film Vina sebelum 7 hari tayang di bioskop. Filmnya sebagian besar diangkat dari kisah nyata kasus Vina Cirebon itu viral beberapa hari setelah penayangannya. Banyak netizen yang budiman merasa pilu menyaksikan apa yang dialami korban, hingga marah karena sampai saat ini 3 pelaku masih belum tertangkap. Apalagi salah satu pelaku yang belum berhasil diamankan itu diduga sebagai otak dari kasus ini. Dia adalah Peggy alias Perong alias Egy. Polda Jabar mengumumkan daftar DPO untuk diawasi, dimintai keterangan, ditangkap atau diserahkan ke Ditreskrimum Polda Jabar. Sayangnya, informasi DPO yang dirilis hanyalah identitas singkat pelaku. Tidak ada foto yang memperlihatkan tampang si pelaku yang masih buron tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Setelah banyak banget drama sana-sini, akhirnya kasus Vina kembali diangkat. Sadar gak lu? Gak banyak reviewer yang mau ngebahas film ini. Ataupun public figure yang mau mengangkat kasus Vina ini. Bahkan lebih banyak yang nentang atau ngehujat filmnya. Gue buka komentar di Twitter pedes-pedes coy. Sakit jiwa dibuat film. Miris, nggak punya empati. Harusnya dijadiin film dokumenter aja. Semua ngehujat filmnya, gak ada satupun yang gue baca fokus ke kasusnya. Padahal tujuannya kasusnya ini loh. Minimal kalau lu gak suka filmnya ya lu bilang gini lah. Saya tidak akan menonton filmnya, tapi saya harap kasus Vina bisa terselesaikan. Gue pribadi pengen tonton ya gue tonton lah. Emang gue ngebahas filmnya? Enggak, gue ngebahas kasusnya. Gak ada gue cerita filmnya bagus, enggak. Jujur gue pribadi gak suka waktu adegan hantu Vina balas dendam ke pelakunya. Apa-apaan nih? Lagian salah lu juga ngapain buat film maksa banget masuk ke genre horor. Padahal gak usah ada embel-embel horor, gue yakin filmnya juga bakal tetap laku. Karena power dari kisah Vina ini tuh ada di rekaman suaranya waktu kesurupan. Itu aja udah epic. Ya udah, horornya tuh di bagian pas kesurupannya itu aja. Tapi jujur setelah gue nonton filmnya, hati gue jadi terketuk guys. Awalnya gue kira kasus ini udah selesai. Tapi dari tahun 2016 sampai sekarang pelaku utamanya masih belum ketangkep. Hilang gitu aja. Anak siapa, mukanya kayak gimana, gak ada yang tahu. Aneh banget kan. Gue pribadi gak memperdulikan kontroversial tentang filmnya. Tapi gue sangat peduli sama kasus Vina ini. Dan alhamdulillah tadi pagi gue lihat masuk podcast Denny Sumargo. Dan kasusnya resmi diangkat kembali oleh Polda Jabar. Jadi gue sempet diskusi sama temen gue, reviewer film juga yang ada di X Twitter. Kok anak Twitter pada bungkam kasus Vina ini sih? Katanya, nggak gitu bro. Filmnya ini udah keterlaluan banget. Mengeksploitasi kesadisan, pelecehan. Tawan banget nyari cuannya dengan dijadikan film horor. Apalagi pemeran utamanya ini masih di bawah umur. Gue jawab, iya sih gue setuju. Tapi orang-orang kenapa nggak mau ada yang up kasusnya? Malah lebih banyak fokus ke menghujat filmnya. Gak gitu bro, nanti kalau kita ngebahas kasusnya malah dikira mempromosikan filmnya. Jadi nanti aja tuh, kalau filmnya udah turun layar, baru gua nge-up kasusnya. Yakin lu kasusnya bakal ke-up lagi? Dari tahun 2016 lo ini. Gue yakin mah kagak bakal ke-up lagi. Ketiban sama berita-berita lain. Gue udah nonton filmnya bro, jujur gue juga kurang srek sama filmnya. Tapi film ini mampu membuat gue sadar harus di-up lagi nih kasusnya. Karena emang banyak banget gitu tanda ya, tanya di kasus ini. Kalau lu sadar nih setelah kasus Vina ini dijadikan film, ada yang hujat
ngehujat doang. Banyak yang diem, dia nggak mau ikut campur, dan sangat sedikit yang speak up. Nah, bagian sedikit itu salah satunya gua nggak fokus ngebahas filmnya, tapi gua fokus ngebahas kasusnya. Kapan lagi ada timing untuk nge-up kasus Vina ini? Mulai dari sekarang lah. Oke. Kasus dari Vina dan juga Eki akhirnya dibuka kembali, dan kali ini yang menangani adalah Polda Jawa Barat. Tadinya adalah Polres Cirebon, namun setelah 8 tahun nihil tidak ada hasil dari pencarian 3 DPO, akhirnya diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Dan kalau kalian baca di portal berita, di situ Polda Jawa Barat itu juga menjelaskan, sobat cerita, bahwa 3 DPO ini tidak ada kaitannya dengan kepolisian atau anak polisi atau yang lain-lain, karena banyak beredar begitu ya di netizen yang menyatakan kenapa 3 orang ini tidak bisa ditangkap sampai 8 tahun, katanya ada kaitannya sama polisi. Ternyata nggak ada ya. Justru korban yang meninggoy ini adalah Eki ini adalah anak dari polisi, sobat cerita. Nah, kalau kalian penasaran sebenarnya seperti apa runtutan kasus ini sampai akhirnya dibuka lagi, salah satunya juga karena adanya film Vina Sebelum 7 Hari. Teruntuk Bapak polisi yang ada di seluruh Indonesia, teruntuk Bapak Kapolda dan Bapak Kapolri yang ada di seluruh Indonesia. Ini Pak, ini menurut aku Pak, ini menurut aku. Kalau aku salah minta maaf. Setauku polisi itu kan nggak sedikit Pak, ya kan? Dari tingkat yang di perdesaan ataupun tingkat di kelurahan itu ada namanya Babinsa, ya kan? Nah, biasa Babinsa diletakkan di sebuah perkampungan ataupun di sebuah kelurahan, ya kan? Nah, ada juga namanya Polsek. Polsek itu adalah di kantor polisi yang ada di setiap kecamatan, kan begitu. Setelah itu ada lagi namanya Polres. Polres ini adalah kantor polisi yang ada di setiap kota, induk dari polsek-polsek yang ada di kecamatan tadi. Nah, setelah Polres ada lagi namanya Polda, polisi daerah. Nah, jadi setiap provinsi memiliki beberapa kota, beberapa polres. Nah, polres itulah di bawah naungan Polda. Setelah itu ada namanya Mabes Polri, yang dimana menaungi setiap polda yang ada di Indonesia. Jadi kalau dibilang DPO dengan sedetail itu dan selengkap itu personel polisi, baik dari perkampungan hingga ke kota besar, itu semua ada polisinya loh Pak. Kenapa hanya menangkap beberapa pelaku? Itu kesulitan. Hanya 3 pelaku loh nih Pak. Sisa 3 pelaku, kenapa nggak ditanyain sama yang udah ditangkap juga gitu? Masyarakat yang melaporkan tindak kejahatan. Ya udah, polisi karena udah capek mencarinya tidak berusaha semaksimal mungkin hingga akhirnya keluar DPO. DPO itu sama kayak gini lah, kayak cuci tangan. Kan gitu. Ketika korban bertanya, apakah pelakunya sudah ketangkap? Ya orang bapak tinggal jawab, belum. Tapi udah kami DPO kan. Nah, daftar pencarian orang DPO seharusnya dicari sedetail-detail mungkin dicari Pak. Kalau hanya nunggu orangnya datang menyerahkan diri atau menunggu korban atau keluarga korban menangkap pelaku lalu menyerahkan ke orang bapak, itu namanya bukan orang bapak yang mencari, kami masyarakat yang mencari. Dari kasus Vina ini kita bisa mengetahui ataupun belajar bahwasanya tidak semua DPO itu difokuskan, tidak. Ingat ini satu ya, menurut aku nih Pak, tidak ada pelaku kejahatan yang bisa lari kecuali tidak dikejar. Benar gitu ya. sih. Terima kasih. Penyelidikan tetap dilakukan oleh kepolisian dan akhirnya berhasil mengungkap 11 tersangka. Dan 8 telah ditangkap dan 3 lagi masih buron sampai saat ini. Dari 8 pelaku yang ditangkap, 7 diantaranya dihukum seumur hidup dengan pasal bentar yang aku tangkap ini gini guys, dan persetubuhan anak. Dan 1 pelaku lainnya karena masih di bawah umur dihukum 8 tahun penjara. Miris nggak, masih bocil-bocil. Dari pihak kepolisian sendiri, 3 nama yang mereka sudah identifikasi adalah Dani, Andi, Peggy, atau berarti 8 Tapi tahun polisi juga mengatakan bahwa udah itu nggak tahu ada yang nama ditangkap, asli cuman masih belum semuanya samaran. gitu ya. Polisi juga menghimbau Itu sih yang aku kepada tangkap. keluarga atau kerabat yang mengetahui keberadaan 3 orang ini untuk segera menyerahkan diri agar bisa berlanjutnya kasus hukum pada mereka. Dan juga jika ada yang mau upaya menyerahkan untuk diri. melindungi, menutupi jejak atau menyembunyikan 3 DPO tersebut dalam undang-undang ini berlaku
hukum pidana bagi orang-orang yang melakukannya. Gue cuma berharap keadilan sebaik-baiknya untuk almarhum Vina dan Rizky, dan utamanya buat keluarga mereka berdua. Ini aja bukan hal yang mudah untuk diterima, apalagi dengan cara yang keji dan biadab sama pelaku-pelaku ini. Please sama-sama kita kawal, kita cari tahu. Semoga kita netizen bisa menemukan teka-teki 3 orang DPO ini dan dia membusuk di penjara. Yang menganggap kemunculan film tersebut dianggap kontroversi dan dianggap mengeksploitasi, ya boleh-boleh saja, tidak ada yang salah terkait argumentasi tersebut. Karena semua orang berhak memberikan argumentasinya tentang hal apapun, kawan. Namun di sisi lain kita pun harus mengapresiasi dengan adanya film tersebut. Mengapa demikian? Justru dengan adanya film tersebut, masyarakat menyadari bahwa ada kasus Vina yang memang belum terselesaikan secara utuh, belum terungkap secara jelas. Apalagi ada 3 DPO yang belum ditemukan dan belum ditangkap, kawan. Bahkan tidak hanya masyarakat yang kembali tersadarkan, pihak aparat negara pun akhirnya menyadari bahwa masih ada hal-hal yang belum terselesaikan, terutama 3 DPO yang belum mereka tangkap. Ini malah dengan adanya film tersebut, masyarakat dan aparat kembali aware terkait kasus tersebut. Jujur aku belum nonton filmnya seperti apa, karena kalau udah ada horor itu aku udah nggak berani gitu loh guys, ya. Apalagi di sini ada rekaman dari suara Vina yang merasuki temennya gitu, ya, yang menceritakan kejadiannya gitu seperti apa, dan terungkaplah 11 orang itu gitu. Dan ya untuk 3 orang yang belum tertangkap, ya kita doakan saja supaya pelakunya cepat tertangkap gitu guys ya. Dan ya untuk Vina, kita doa bareng-bareng supaya arwahnya ya tenang di sana gitu ya. Dan dari sini juga kita bisa melihat bahwa oh rupanya masih ada kasus yang belum terselesaikan gitu ya. Contohnya ini di kasus Vina ini ya. Kita doakan saja supaya kasusnya cepat selesai guys ya, cepat teratasi, semuanya cepat beres gitu. So kalau menurut kalian gimana nih Vina sebelum 7 hari ya kalau nggak salah aku ya, yang diangkat gitu dijadikan film ya. Kalau menurut kalian gimana, coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya guys, bye.